Halo sahabat-sahabat sekalian, selamat siang, salam literasi. Hari ini Yai mau review buku lagi kawan-kawan sekalian. Mantap pokoknya. Ini bukunya juga bukunya sama seperti yang kemarin, genrenya adalah novel. Sujiwo Tejo, Aku Lala Padamu atau Ramayana. Nah, ini nanti akan di-review teman Dayat, sahabat Dayat, Bung Dayat. Boleh. Terserah aja sahabat, yang penting selagi penama nggak apa-apa. Iya. Apalah arti sebuah nama. Iya. Tapi jangan juga pakai bahasa nama kotor, tersinggung juga. Berarti berarti nama itu. Tuhan dia pun 99 namanya kok. Nama itu berarti ya. Berarti itu. Berarti itu peribahasa itu salah. Yang mengatakan Mardut. apalah arti sebuah nama. Nama itu berarti. Sorry saya salah. Oke, hai. Sekarang silakan Anda ngomong tentang buku ini. Eyang Tejo, gurunya Cak Nun. Iya. Sujiwo Tejo punya murid. Nama muridnya itu Cak Nun sama Mustafa Bisri. Gurunya sure. Sujiwo Tejo itu punya murid. Nama muridnya itu Cak Nun, ya kan? Presiden. Gurunya coy. Dan sekarang dia itu sedang menjabat sebagai presiden Cangcu. Gancuter. Apa? Janco lah pokoknya. Iya. Jadi kita mau bahas buku beliau. Sebelum membahas bukunya, coba ceritakan biografi Sujiwo Tejo. Kalau pokoknya Sujiwo Tejo itu kan Tahu lah. multi talent. Dia wayang, dia dalang, dia perupa atau seni lukis, dia juga penulis, dia juga teaterawan, budayawan, pokoknya komplit lah. Komplit. Kalau Sujiwo Tejo itu apa ya? Semuanya ada di hidup dia, di dalam diri dia, dalam potensi dia. Semuanya ada. Ada semua. Dan Sujiwo Tejo itu punya salah satu orang di Indonesia yang punya cara pandang terbalik. Iya. Dari semua orang. Kalau misalnya semua orang berpandang anti mainstream, dia ketika orang berkata bahwa ini adalah sosoknya protagonis, dia bisa saja menjadi sosok itu antagonis. Sosok yang antagonis bisa dijadikannya sosok protagonis. Jadi itu Sujiwo Tejo punya persepsi yang terbalik. Cara pandang yang terbalik. Itulah Sujiwo Tejo. Numpang sebut channel. Bilang dong channel. Jangan lupa like and subscribe channel ini, Sapawi Aljawi Official, dan channelnya anak muda coy. Itu gratis. Subscribe juga. Jadi ini kalau tulisannya memang kalau tulisan bahasa sekarang ini Rahmayana. Tapi kalau kita artikan dalam kehidupan sekarang ini sering orang bilang Rahmayana. Cerita tentang pewayangan Rahmayana. Aku Lala Padamu. Jangan harap kawan-kawan, sahabat-sahabat itu membeli buku ini berharap sahabat-sahabat, kawan-kawan akan membaca kisah pewayangan. Nggak ada sama sekali di sini. Nggak ada. Tapi di sini memang membahas cerita tentang kisah cinta Rama dan Sinta dan Rahwana. Tapi di sini Rahmayana Rahwana diposisikan sebagai seseorang yang protagonis. Rahwana itu protagonis. Kalau di pewayangan kan dia antagonis jahat, raksasa yang jahat yang menculik Sinta dari Rama. Tapi di buku ini tidak. Itu anti mainstream tadi ya? Anti mainstream. Itulah. Iya. Itulah cara pandangnya Sujiwo Tejo. Iya. Mbah Tejo. Di buku ini ada. Di sini buku ini bercerita terkadang di Paris. Kita nanti di sini bayangkan kisah Ramayana itu ada tas channel mahal-mahal, bisa 1 miliar, 500 juta yang punya Syahrini itu atau artis-artis yang lain gitu.
Ada Bu. Di sini ada. Di cerita pewayangan mana yang ada tas channel atau apa ya, atau yang lain, atau cerita ada televisi, penyiar radio. Di dalam. Jadi Sinta itu jurnalis, Oh ya, berarti news anchor gitu, kontemporer ini ya kan. kontemporer kali. Iya, iya, iya. Jadi di sini mengangkat sosok apa ya, pembelaan. Di sini sosok ada buku apa ya, tulisan tentang isinya itu pembelaan terhadap Rahwana. Dibela di sini Rahwana. Alasan belanya cuma Di sini Rahwana itu dijadikan sosok orang yang benar-benar sangat mencintai Sinta. Seorang raksasa yang kalau di tokoh pewayangan itu yang sangat mencintai Sinta dengan tulus, tidak seperti Rahwana, tidak seperti Rama. Tidak seperti Rama. Rama itu penuh dengan keraguan-raguan, sosok yang tampan, tapi cintanya nggak tulus. Masih kalau kata Mbah Tejo di dalam nih. dalam buku ini, kalau kata Mbah Tejo itu cintanya itu kalkulasi. Jadi ini bergeser dengan cerita awalnya. 383 putar habis. Jadi sosok Rahwana itu adalah sosok seorang laki-laki yang teguh pendiriannya mencintai Sinta, mencintai Sinta. Kalau bisa itu enggak diputarbalikkan itu enggak bermasalah nah, sama kisah pewayangan sebenarnya. Udah, ini hanya sekadar menggeser Sastra. perspektif, hanya sekedar menggeser perspektif cinta. Karena sastra ini tidak ada yang tidak boleh diyakini kan? Tidak boleh, semua buku tidak boleh diyakini. Cuma hanya boleh dikomentari ya. Boleh dikomentari dan dikritisi. Jadi kan kalau dulu orang kenal Rama itu sosok laki-laki yang sempurna sekali, mencintai Sinta. Dan Rahwana ini menjadi sosok yang paling kejam, merebut istri orang. Iya, Ya iya. kan, merebut istri orang, pelakor lah. Pelakor. Iya Ini kan? bukan Pelakor, perusak, laki orang. perebut laki orang. Jadi ini kalau Periskor ya. kalau perebut istri orang itu apa? Periskor. Periskor. Rahwana itu Perisor. disosok sebagai periskor. Tapi di sini enggak. Di sini Rahmayana disajikan dengan sangat baik. Dia menjadi orang yang protagonis, mencintai Sinta dengan sangat tulus. Dan kalau misalnya ada kata-kata mencintai tak harus memiliki, itu ada di sosoknya Rahwana, bukan di sosoknya Rama. Rama itu kalau di sini ya cintanya cuma kalkulasi dan bersyarat. Berarti di sini tokoh utamanya si Rahwana ya. Si Rahwana yang sedang mengejar-ngejar Sinta. Kalau kita misalnya, makanya kenapa namanya ini judulnya Aku Lala Padamu? Ini adalah perkataan Rahwana terhadap Sinta. Lala itu Lala itu apa ya? itu bahasa apa? Nggak tahu. Biang Lala bukan Faisal Lala. Tapi Lala itu Di KBBI adalah nggak ada urut sebenarnya. KBBI nggak ada. Apa ya, Lala itu sebenarnya aku cinta padamu ya. Cuman Sujiwo Tejo nggak, Rahwana ingin menggambarkan bahwa sosok Rahwana itu aku itu tidak menemukan kata yang layak dan pantas untuk mewakili rasa cintanya, rasa sayangnya ke Sinta. Makanya tidak digunakan kata cinta di sini. Nggak digunakan. Lebih tinggi dari cinta, apalah itu? Lebih tinggi dari sayang, apa itu? Lebih tinggi dari kagum, apa itu? Nggak ditemukan. Nggak ditemukan dalam kamus bahasa Indonesia, kamus universal itu nggak ditemukan kata itu. Apa kata yang mewakili aku cinta padamu? Ini kayak ibarat nggak terlukiskan, nggak mampu dilukis atau nggak mampu diungkapkan, tapi dia cinta. Sama juga saya kayak misalnya apa ya, memang di sosok kalau kita biasa di perwayangannya, Rama itu sosok laki-laki yang meragukan cinta. Meragukan cinta. Ya, Cinta si Sinta. Jadi kita boleh lihat peristiwa ketika Sinta itu digugat kesuciannya di dalam ini. dalam yang kisah pewayangan. Oh iya. Di kisah pewayangan itu Sinta itu digugat kesuciannya karena 3 tahun kisahnya itu bersama di Kaputren istananya Rahma di
kaputren istananya Rahwana selama 3 tahun. Tapi Sinta diperlakukan sangat sopan dan baik. Setiap hari Rahwana itu hanya mengatakan cinta meski ditolak. Setiap hari. Setiap hari, tapi tidak pernah disentuh. Bayangkan sosok Rahwana yang sangat jahat itu di sini dan di perwayangan juga ceritakan, maka perspektifnya berbalik. Sosok raksasa yang sangat jahat itu yang dikenal tidak pernah menyentuh orang yang sangat dikaguminya secara kasar atau memaksa, udah kau jadi istriku aja, nggak mau bang, bisa diperkosa gitu. Itu nggak pernah dilakukan sama Rahwana. Kalau mau dilakukan bisa aja. Pasti bisa, tapi itu tidak dilakukan oleh Rahwana. Rahwana hanya ingin menikahi atau menjadikan Sinta sebagai ratunya hanya jika Sinta mengatakan iya, aku mau, rela, ikhlas. Kalau tidak, dia tidak akan memaksa. Jadi sosok Rahwana itu pecinta sejati. Jadi pada akhirnya nanti ini Sinta nih jatuh nggak sama si Rahwana? 3 tahun Sinta itu seperti ada getaran-getaran. Sayang karena dia kagum melihat sosok Rahwana yang bersungguh-sungguh sopan selama di kaputrennya, tidak pernah disentuh sedikit pun, tidak pernah berkata kasar. Walaupun sebenarnya dia sangat mencintai dan sebenarnya kalau dia paksa bisa karena dia raja. Dalam apa dia kan? Dalam kekuasaan dan kekuasaan itu tidak dilakukan. Itulah sosok Rahwana. Dan sedangkan Rama itu adalah sosok lelaki yang mencintai perempuan itu dengan kalkulasi, dengan hitung-hitungan. Jadi ketika Rama ini meminta kerajaan, ada ibu tirinya yang merongrong. Karena 3 tahun Sinta ini dikurung di kaputrennya Rahwana, tidak disentuh. Jadi Sinta ini diisukan tidak suci lagi, sama kayak fitnah pertama Aisyah, ya kan? Jadi Sinta ini dibilang tidak suci lagi, sudah disentuh Rahwana. Tapi Sinta berkukuh bahwa dia suci dan tidak pernah disentuh lelaki lain selain Rahwana. Dalam perwayangan gitu ya? Sama. Sehingga dia harus membuktikan dengan melompat ke api unggun dan tidak terbuka. Lagi-lagi fase kedua Ramayana ini meragukan cinta sejatinya Sinta. Rama bagus. Jadi Rama ini dia meminta menjadi orang yang nggak ikhlas gitu ya? Nggak ikhlas, meragukan cinta dan segala macam. Jadi ya tadi Rama itu seperti laki-laki yang tidak percaya dengan istrinya, lebih percaya dengan orang lain. Padahal Sinta ingin Rama itu ketika semua orang tidak percaya dengan Rama, dialah perempuan yang satu-satunya akan percaya dengan Rama. Tapi Rama tidak memperlakukan itu sama Sinta. Endingnya akhirnya gimana nih? Endingnya dapat nggak ending gitu gimana? Nggak. Karena dia di sini lebih kepada pesan moral. Iya. Detail kisahnya. Kisahnya itu diputar balik dalam kehidupan dunia yang sekarang. Bagaimana dalam wayang itu ada ngopi, ada siaran televisi, ada tas channel, ya bisa terbaca sih dari sini. Bayangkan Rama ini sedang ngopi, sedang ngopi bersama Sinta, macam di kafe gitu kan, dan ada tas. Iya. Tas mungkin ini channel atau Gucci nggak tahu tasnya. Kira-kira apa mungkin Sinta pakai tas pada waktu itu kan, sedangkan dan lagi ngopi bersama raksasa. Itulah keanehan dalam buku ini. Jadi ya Rama itu sebenarnya Rahwana itu ya laki sejati. Berarti memang di buku ini tidak menceritakan plotnya, alur ceritanya gimana detail kisahnya itu enggak. Dia lebih menitik beratkan kepada pesan kita. Ya. Memang ada kisah di sini, ada Anoman, ada apa. Tapi dipenggal-penggal. Tapi jangan harap itu ceritanya itu seperti zaman pewayangan sini. Ceritanya utuh nggak ada. Enggak, maksudnya apa ya?
Misalnya memang ada di sini nama-nama kerajaan, Angkola, Desrata, segala macam, Kaliwali, Yang Sinta, Dewi, Kamadani, apa segala macam, Kawalili, dan segala macam. Tapi jangan harap ada cerita sini tentang bagaimana kondisi kerajaan Angkola, Detailnya. bagaimana Kijang Emas, itu nggak ada. Bagaimana kehidupan hutan, itu nggak ada. Yang ada itu hutannya itu berganti dengan gedung-gedung besar, gedung-gedung tinggi, bagaimana Paris, Kemasannya lebih modern ya. lebih modern. Yang menariknya tadi pembukaannya, yang menulis buku ini belum tentu saya, sebab Rahwana tak mati-mati. Jadi dia nulis gambarkan kalau buku ini bukan Sujoto itu yang nulis, bukan aku yang nulis. Bisa saja ini Rahwana yang masuk ke dalam Sujoto Tejo yang menulis buku ini. Itulah kira-kira. Mungkin ada ritual khusus deh untuk. Bisa jadi, Iya kan? bisa jadi. Kalau kita pernah baca quote gitu kan, quote-nya Tejo itu, kalau cintaku pada Sinta adalah kesalahan, kenapa Tuhan, kenapa kau bangun istana cinta yang semegah ini? Dalam hati. Iya. Dalam. Jadi perspektif kita akan berubah tentang Rahwana dan bagaimana mencintai seseorang dengan membaca buku ini. Membaca buku ini, mencintai itu sebenarnya tanpa syarat. Tidak seperti Rama yang mencintai Sinta hanya ketika dia suci. Hanya ketika dia suci. Dan ketika dia tidak suci lagi, maka tidak dicintai, diragukan. Rahwana tidak menginginkan cinta yang suci, cinta yang cantik, tapi Rahwana hanya ingin sosok cinta itu ada di sampingnya, Dengan rela apa aja. Jadi setelah, kalau di pewayangan tuh guys ya, setelah Rahwana dikalahkan Rama karena doa cinta kepada dewa, menangkanlah suami saya. Maka ada panah dari langit yang membunuh Rahwana. Namun si Rama berpikir itu adalah strategi perang dia. Maka akibat ketulusan cinta Rahwana sama Sinta itu, maka diangkatlah Rahwana, dia reinkarnasi menjadi resi. itu dalamnya apa, dalam perwayangan? Dalam perwayangan. Dan itu ada diungkap sedikit bagaimana sosok Rahwana yang ya sangat romantis. Berarti itu Rahwana ini dia pencinta sejati kan? Pencinta dia rela mengorbankan, terlebih mengorbankan perasaan. Dia mencintai orang yang tidak mencintai dia. Jadi di sini digambarkan sosok cinta yang perempuan yang teguh, jutek, nggak pernah menganggap si Rahwana itu ada, yang sangat mencintai dan mengagumi dia. Tapi Rahwana terus mengejar, sekuat tenaganya mengejar, karena dia mencintai Sinta itu tulus. Walaupun mungkin dalam persepsi sekarang jangan paksakan, tapi dalam persepsi Jawa, cinta itu akan berjalan dengan kebersamaan. Sinta ini sedang hamil, tapi diusir dari kerajaan, dibuang sama ibu tirinya. Mertua tiri dari Sinta dibuang, dijebak sehingga tertinggal di hutan, dan Rama tidak lagi menemuinya. Dan ketika Sinta sedang sendiri di hutan dan menangis, terdengar oleh Rahwana yang sedang bertapa, yang sudah menjadi resi, yang sudah berubah bentuk, sehingga tangisan Sinta ini mengganggu pertapaan si resi ini yang sebenarnya adalah Rahwana, dan mereka hidup bersama. Dapat juga berarti ya? Nggak dapat. Cuman dapat Rahwana tetap bahagia meskipun Sinta tidak lagi mengenalinya. Tapi mereka hidup bersama, sama-sama merawat anaknya, dan dia merasa bahagia, sudah cukup. Luar biasa Rahwana. Jadi kalau Rahwana itu adalah sosok yang benar-benar menjalankan cinta tak harus memiliki.
Itu cinta yang tulus. Asalkan kau bahagia, aku juga bahagia. Itulah rahma. Itulah rahwana, bukan rama. Jadi kalau ada pengagum rahwana, mengagum rama itu bukan sosok yang ideal begitu. Mereka perlu kita buru untuk kita baca, kemudian nanti sama-sama kita nilai kalau sebenarnya kalau mau jadi pencinta sejati ya ini baca ini ya kan. Iya. Ya, baca buku ini, rasakan bagaimana pahitnya mencintai tanpa memiliki. Jadi biasa. di buku ini juga ada cerita, lupa sampaikan. Di sini ada buku cerita tentang Romeo dan Juliet. Yo, Ada kisah Romeo dan Juliet di sini diceritain. Olders apa Oles? Ini yang elemen juga bisa tahu. Tapi tidak ada cinta yang lebih romantis dan lebih kuat di buku ini diceritakan yang mampu menandingi kisah cinta Rahwana terhadap Sinta. Romeo dan Juliet itu kalah karena mereka hanya bisa mencintai ketika sedang dalam keadaan sama-sama binasa. Tidak tulus juga. Rahwana itu bukan manusia kayak kita. Memang dia udah cinta pada level yang paling tinggi. Wah, cinta yang tanpa kalkulasi. Bukan harus memiliki. Luar biasa. Buku ini luar biasa. Kamu memang harus punya ini buku dan oke, itu dia. Terakhir tentang buku ini. Terakhir, Rahwana itu orang baik. Jangan gambarkan dia menjadi sosok yang tidak baik dan pemaksa wanita. Dia tidak pernah memaksa Sinta untuk mencintainya. Dia hanya menunggu dan ingin bersama Sinta ketika Sinta mau, dan cinta itu lahir dari Sinta. Rahwana itu adalah lelaki sejati yang tidak pernah memaksa perempuan yang dicintainya untuk juga mencintai. Tapi biarlah waktu yang membuktikan bahwa Sinta akan mencintai dia. Dan Rama itu adalah sosok laki-laki yang tidak percaya akan cintanya, tidak percaya dengan keteguhan cinta di pasangannya. Dia tidak tulus, masih kalkulasi. Cinta Rama terhadap Sinta itu kalkulasi, masih hitung-hitungan. Harus suci. Tidak akan lagi mencintain kalau Sinta tidak suci. Kira-kira begitu. Baik. Jadi itu adalah pilihan. Mau mencintai ala Rahwana atau mencintai ala Rama. Tentunya dalam dambaan kita ingin menjadi pencinta sejati. Bersiaplah menjadi istri Rahwana kalau kita sanggup, kan gitu. Iya. Terima kasih, buku ini sangat menginspirasi. Terima kasih Yai Hidayat Saputra telah hadir kembali untuk mereview buku yang luar biasa ini. Kamu juga harus wajib miliki. Kita bisa baca bersama, kan kita juga akan review bersama. Terima kasih. Sekali lagi terakhir, kalau ingin melihat Sinta sedang ngopi di buku ini, pakai tas channel di buku ini. Iya kan, sangat kontras dengan kehidupan perwayangannya. Konten berikutnya, terima kasih Yai Hidayat. Siap. Tetap jaga kesehatan, tetap menjadi orang yang menginspirasi, tetap menjadi orang-orang yang berjuang di dunia literasi dan di dunia pergerakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam literasi.